Wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang terapi komplementer ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa di kelas 12 ini kita akan memasuki materi baru, yaitu mengenai terapi komplementer. Salah satunya yaitu nanti saya akan berfokus untuk mengajarkan mengenai MOMSPA, yaitu seperti senam hamil, kemudian prenatal massage atau pijat pada ibu hamil, kemudian ada senam ibu nifas dan pijat pada ibu nifas. Nah, sebelum itu kita akan tahu dulu, kita harus mengenal dulu apa sih itu terapi komplementer. Nah, komplementer itu merupakan bidang ilmu kesehatan yang mempelajari cara-cara menangani berbagai penyakit menggunakan teknik tradisional. Nah, terapi komplementer ini dipilih untuk mendukung pengobatan medis konvensional atau sebagai pengobatan alternatif. Akan tetapi, terapi komplementer dan terapi atau pengobatan alternatif itu berbeda ya. Nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian, pengobatan dalam terapi komplementer itu tidak menggunakan obat-obatan komersial, melainkan menggunakan berbagai jenis obat herbal dan terapi. Nah, untuk sejarah terapi komplementer sendiri, itu sudah sejak abad ke-19 ya. Jadi para ilmuwan itu menemukan cara untuk mengisolasi dan mensintesis bahan aktif dari obat-obatan nabati yang memunculkan industri farmasi modern. Nah, setelah itu, pada pertengahan abad ke-20, kemajuan dalam kedokteran itu telah memarginalkan pengobatan kontemporer alternatif, terutama di negara-negara barat. Nah, baru kemudian pada tahun 1970-an, pengobatan komplementer merujuk pada praktik, kemudian pada produk dan teori yang dianggap para penggunanya memiliki efek penyembuhan serupa obat. Jadi terapi komplementer itu untuk mendukung pengobatan konvensional atau pengobatan yang sudah dijalani secara medis ya. Kemudian untuk di setiap negara, budaya dan agama serta keyakinan memiliki jenis-jenis terapi komplementer alternatif sendiri. Ya, jadi itu misal negara bagian timur, negara barat itu memiliki metode terapi komplementer yang berbeda-beda. Termasuk juga dalam agama atau keyakinan. Nah, kemudian contoh nih ya, misal di India itu memiliki terapi Ayurveda, kemudian di Indonesia memiliki terapi pijat dan jamu-jamuan. Cina memiliki terapi akupuntur seperti itu. Kemudian konsep dasar terapi komplementer. Nah, ini baru akan sedikit menjelaskan mengenai perbedaan dari terapi komplementer dan pengobatan alternatif. Terapi itu merupakan upaya pemulihan kesehatan yang meliputi perawatan atau treatment dan pengobatan penyakit. Nah, komplementer sendiri itu tindakan yang bersifat melengkapi dan menyempurnakan. Jadi tadi di awal sudah disampaikan bahwa terapi komplementer itu untuk mendukung di samping pengobatan konvensional. Kemudian, sesuai dengan peraturan Kemenkes, pengobatan komplementer tradisional alternatif didefinisikan sebagai pengobatan non-konvensional yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, upaya-upaya tersebut didapatkan melalui pendidikan terstruktur berkualitas, aman, dan efektif berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik. Nah, jadi pengobatan komplementer sudah diakui dan dapat dipakai sebagai pendamping terapi konvensional atau medis. Nah, di sini dikatakan terapi komplementer didapatkan melalui pendidikan terstruktur berkualitas, aman dan efektif berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik. Nah, di sini sebelum seseorang dapat melakukan terapi komplementer, orang tersebut harus melalui pendidikan maupun pelatihan yang di mana pelatihan itu dilakukan pada lembaga yang memiliki lisensi untuk mengeluarkan sertifikat. Jadi seseorang dapat melakukan terapi komplementer apabila orang tersebut benar-benar telah teruji atau bersertifikasi untuk melakukan terapi tersebut. Nah, itu berbeda dengan pengobatan alternatif. Selanjutnya, praktik komplementer dalam aspek budaya.
Nah, bagaimana sih penerapan praktek komplementer dalam kehidupan sehari-hari? Nah, saat ini di seluruh dunia sudah banyak tenakes yang menggunakan terapi komplementer. Misalnya bidan, ya nanti saya berikan contoh. Metode-metode umum seperti akupresur, pijat, dan terapi herbal dapat digunakan untuk pengobatan mual dan muntah. Nah, ini bisa seperti tadi saya jelaskan di awal, materi kita untuk kelas 12 yaitu lebih ke momspa ya. Kemudian ini nyeri punggung, kecemasan, depresi pasca melahirkan, anemia, striae gravidarum, insomnia, wasir, infeksi vagina, induksi persalinan, perawatan perineum, retensi plasenta, serta masalah laktasi atau menyusui. Nah, jadi terapi komplementer itu paling sering diterapkan dalam kebidanan. Misal, pijat untuk mengurangi nyeri punggung pada ibu hamil, pijat pada ibu hamil trimester akhir, pijat untuk melancarkan persalinan, kemudian pijat perineum, kemudian pijat laktasi atau perawatan payudara untuk melancarkan ASI. Nah, seperti itu. Itu sebagian contoh mengenai praktik atau terapi komplementer yang diterapkan dalam bidang kebidanan ya. Nah, kemudian penggunaan terapi komplementer dan alternatif akan memberikan kesempatan tenakes untuk memberikan perawatan holistik. Nah, jadi seorang bidan tidak hanya memberikan perawatan dalam hal membantu atau menolong persalinan saja, akan tetapi seorang bidan yang telah memiliki pendidikan atau keahlian bersertifikasi dapat melakukan pijat ibu hamil, dapat melakukan pijat induksi persalinan, dapat melakukan pijat laktasi atau untuk melancarkan ASI ya, kemudian dapat melakukan perawatan payudara, dapat melakukan pijat untuk mengurangi nyeri punggung. Nah, itu salah satu terapi komplementer yang mendukung pengobatan konvensional atau medis dalam bidang kebidanan. Seperti itu. Kemudian berikutnya, nah ini perbandingan ya antara terapi komplementer dan terapi alternatif. Terapi komplementer dapat digunakan bersamaan dengan perawatan medis konvensional seperti yang sudah saya contohkan tadi dalam bidang kebidanan. Nah, kemudian untuk terapi alternatif digunakan sebagai pengganti perawatan medis konvensional. Jadi beda nggih. Nah, kemudian terapi komplementer dapat digunakan bersama-sama dengan perawatan medis konvensional yang diresepkan dokter. Kemudian untuk terapi alternatif, kebanyakan terapi alternatif tidak melalui pengujian atau pemeriksaan untuk membuktikan keberhasilannya dan tidak didasarkan pada bukti-bukti ilmiah. Nah, terapi komplementer dapat membantu pasien mengatasi gejala-gejala suatu penyakit atau efek samping yang disebabkan oleh treatment dari penyakit tersebut. Nah, kemudian untuk terapi alternatif, beberapa jenis terapi alternatif mungkin tidak sepenuhnya aman ya, dan bisa aja menyebabkan efek samping bahaya. Nah, itu tadi bedanya terapi komplementer dan terapi alternatif. Sebagai contoh, misal seseorang menderita penyakit gula ya atau diabetes. Dia sebelumnya tidak pernah memeriksakan diri ke dokter atau ke rumah sakit misal. Nah, kemudian dia melakukan pengobatan alternatif tanpa melakukan pemeriksaan ke tenaga medis terlebih dahulu. Berbeda dengan terapi komplementer. Terapi komplementer, seseorang tersebut sudah memeriksakan dirinya ke tenaga kesehatan, ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, kemudian dia melakukan terapi komplementer untuk mendukung upaya kesehatan yang telah dilakukan di pengobatan konvensional tadi ya. Jadi terapi komplementer bisa dilakukan bersamaan atau untuk mendukung pengobatan konvensional atau medis, sedangkan terapi alternatif biasanya itu sebagai pengganti. Jadi tidak melalui tidak melalui pemeriksaan ya atau pengujian untuk membuktikan keberhasilannya dan tidak didasarkan pada bukti-bukti ilmiah. Kemudian untuk jenis-jenis terapi komplementer sendiri, nah itu ada 4 ya. Yang pertama ada akupuntur, kemudian ada kiropraktik, ada terapi magnetik, dan terapi energi. Untuk
akupuntur sendiri yaitu bentuk pengobatan menggunakan jarum yang sangat tipis. Nah, jarum itu ditusukkan menembus kulit ke titik-titik tertentu pada tubuh. Nah, jika kalian ingin fokus untuk terapi akupuntur, nah jadi untuk akupuntur sendiri itu jarum tersebut ditusukkan menembus ke titik-titik tertentu. Nah, jadi apabila kalian ingin fokus untuk pengobatan akupuntur, nanti akan ada materi khusus mengenai akupuntur, yaitu untuk teknik-teknik pada titik-titik tubuh tertentu untuk mengetahui pada di mana titik pada tubuh yang berhubungan dengan penyakit yang dialami oleh pasien. Nah, kemudian untuk kiropraktik sendiri yaitu terapi untuk memperbaiki atau mengembalikan susunan rangka tubuh. Nah, di sini itu biasanya digunakan untuk mengobati sakit punggung, kemudian sakit leher, sakit kepala, dan nyeri pada tangan atau kaki. Nah, jadi terapi kiropraktik itu lebih fokus untuk mengobati persendian atau pada tulang. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu terapi magnetik ya. Kemudian terapi magnetik itu biasanya juga disebut dengan terapi medan magnet atau terapi bioenergi. Nah, terapi magnetik itu merupakan terapi komplementer yang menggunakan magnet. Nah, nanti ukuran dan kekuatan magnet itu yang digunakan beda-beda. Nah, itu berguna untuk menghilangkan rasa nyeri dan mengobati penyakit tertentu. Nah, untuk apabila kalian ingin fokus untuk ingin melakukan terapi magnetik, nanti akan ada ilmunya sendiri seperti pengobatan akupuntur dan juga terapi kiropraktik. Nah, kemudian yang keempat yaitu terapi energi. Nah, menurut National Center for Complementary and Integrative Health, kategori terapi komplementer ini melibatkan penggunaan berbagai jenis bidang energi. Nah, tujuan dari terapi energi ini sendiri yaitu untuk mengalirkan energi ke pasien atau menyeimbangkan energi di dalam tubuh pasien. Nah, ada banyak jenis terapi energi yang berada di antaranya menggunakan treatment seperti cahaya, suara, dan juga magnet. Ya. Nah, jenis terapi ini misal healing touch, yaitu pengobatan hanya dengan sentuhan, kemudian ada sentuhan terapeutik, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu selain teknik ya, terapi komplementer juga menggunakan berbagai jenis obat untuk menggantikan obat-obatan modern. Nah, jenis pengobatan herbal itu dibagi menjadi 3 kategori. Ya, yang pertama ada pengobatan Ayurveda yang tadi di awal sudah saya jelaskan, yaitu yang berasal dari India. Kemudian pengobatan tradisional dan yang ketiga pengobatan Cina. Nah, pengobatan Ayurveda itu merupakan penyembuhan holistik tertua di dunia. Nah, ini didasarkan pada keyakinan bahwa kesehatan dan kebugaran bergantung pada keseimbangan pikiran, tubuh, dan jiwa. Nah, tujuan Ayurveda itu untuk meningkatkan kesehatan ya, bukan melawan penyakit. Kemudian yang kedua yaitu pengobatan tradisional. Nah, untuk di Indonesia sendiri, mungkin kebanyakan melakukan pengobatan tradisional ini, yaitu menggunakan bagian-bagian dari tanaman ya, mulai dari akar sampai daun, misal jahe untuk mengobati kembung, kemudian sirih untuk antiseptik dan lain-lain. Nah, kemudian di negara barat itu juga menerapkan pengobatan tradisional, tidak hanya di Indonesia. Nah, untuk di negara barat misalnya tanaman seperti flaxseed, chamomile, cranberry seperti itu. Nah, itu digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu. Nah, untuk yang ketiga yaitu pengobatan Cina. Nah, pengobatan Cina ini didasarkan pada konsep yin dan yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan mendasar dan harmoni tubuh. Nah, strategi klinis pengobatan Cina ini didasarkan pada diagnosis pola, tanda, dan gejala yang mencerminkan ketidakseimbangan. Untuk di Indonesia sendiri, lebih banyak diterapkan yaitu pengobatan tradisional dan pengobatan Cina. Kemudian untuk dasar hukum pengobatan komplementer sendiri yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kemudian
Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076 garing Menkes garing SK garing 2003 tentang pengobatan tradisional. Kemudian yang ketiga, Peraturan Menkes RI Nomor 1109 garing Menkes garing Per garing 9 garing 2007 tentang penyelenggaraan pengobatan komplementer alternatif pada fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi, pengobatan terapi komplementer itu sudah ditetapkan peraturan dari Menteri Kesehatan ya. Jadi, berbeda dengan pengobatan alternatif, tidak ada dasar hukum untuk terapi alternatif, karena terapi alternatif bukan suatu pengobatan yang mendukung pada pengobatan konvensional atau medis. Kemudian ada juga keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 120 garing Menkes garing SK garing 2 garing 2008 tentang standar pelayanan hiperbarik. Nah, kemudian ada juga yang terakhir keputusan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik nomor HK 03.05 garing 199 garing 2010 tentang pedoman kriteria penetapan metode pengobatan komplementer dan alternatif yang dapat diintegrasikan pada fasilitas kesehatan. Kemudian, untuk dasar hukum jenis terapi komplementer. Nah, berdasarkan Permenkes nomor 1109 garing Menkes garing Per garing 9 garing 2007. Jenis-jenis terapi komplementer antara lain pelayanan pengobatan alternatif, itu meliputi akupuntur, kemudian akupresur, kemudian naturopati, homeopati, aromaterapi, dan juga ayurveda. Nah, pengobatan alternatif itu merupakan bagian dari terapi komplementer. Akan tetapi, terapi alternatif, pengobatan alternatif yang tidak dilakukan pengujian secara biomedik dan tidak sebagai pendukung dari terapi konvensional tidak bisa dikatakan sebagai terapi komplementer. Nah, kemudian jenis terapi komplementer berikutnya yaitu intervensi tubuh dan pikiran, yaitu mind and body interventions, meliputi praktek hipnoterapi, mediasi, penyembuhan spiritual, dan yoga. Nah, kemudian ada pengobatan manual, meliputi praktik kiropraktik, healing touch, pemijatan, shiatsu, dan osteopati. Kemudian ada pengobatan farmakologi dan biologi, meliputi jamu, obat herbal, gurah, dan lainnya. Kemudian pengaturan pola makan dan nutrisi untuk pencegahan dan pengobatan, meliputi diet makronutrien dan diet mikronutrien. Dan yang terakhir ada terapi lain yang berdasarkan diagnosis dan pengobatan konvensional, meliputi terapi ozon, terapi hiperbarik, dan lain-lain. Nah, anak-anak, itu tadi mengenai terapi komplementer. Untuk berikutnya nanti kita akan mempelajari mengenai jenis dan kategori terapi komplementer, mulai dari akupuntur, kemudian cara kerjanya akupuntur bagaimana, kemudian ada ayurveda. Ayurveda itu yang pengobatan herbal yang seperti apa, nanti akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Kemudian pada pertemuan minggu depan kita akan praktek mengenai prenatal message atau pijat pada ibu hamil. Nanti akan saya berikan materinya, baik itu dalam bentuk PDF ataupun nanti dalam bentuk video, dan kita akan melakukan praktek di sekolah. Seperti biasa nanti akan dibagi per shift. Sekian penjelasan dari saya mengenai terapi komplementer. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.